Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkiyah Adida Putri dengan NIM 290225005 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Microsoft PowerPoint untuk memenuhi tugas aplikasi komputer. Microsoft PowerPoint sendiri merupakan sebuah program komputer yang digunakan untuk membuat presentasi visual, yang mana di dalamnya dapat membuat slide yang berisi teks, gambar, grafik, dan elemen visual lainnya untuk menyampaikan presentasi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Nah, di sini kita akan mengetahui mengenai tab-tab dan tools yang ada di Microsoft PowerPoint 2021. Pertama, kita akan masuk ke tab Home. Tab Home sendiri terdiri dari clipboard, slide, font, paragraf, drawing, editing, dan add-ins. Pertama, kita akan mengetahui mengenai clipboard. Clipboard sendiri digunakan untuk memindahkan atau menggandakan isi slide. Di sini yang pertama ada paste. Paste dibagi menjadi 3. Di sini ada use destination theme, yang mana paste ini merupakan mempertahankan font atau ukuran dari apa yang kita copy terlebih dahulu. Nah, kalau keep search formatting berarti kita mempertahankan yang mana nih yang cocok untuk dipaste di dalam dokumen yang akan kita gunakan. Lalu, ada keep text only, berarti kita hanya menggunakan atau kita mengpaste font yang sesuai dengan apa yang telah kita gunakan sebelumnya di dokumen kita. Setelah ada paste, kita ada cut. Cut sendiri itu untuk memotong atau mempaste. Terkadang juga bisa mempaste dokumen yang telah kita pilih. Lalu ada copy dan duplikat. Ada juga format painter. Misalnya kita ingin format painter itu kita menyalin warna. Jadi kita misalnya copy warna merah, di copy, lalu kita ingin format painternya itu ke warnanya nama saya Tazkiyah. Nah, jadi warnanya merah gitu. Selanjutnya ada slide. Di sini slide itu ada new slide. New slide berarti artinya kita menambah slide baru. Di slide baru sendiri kita bisa custom yang mana aja. Ada hanya titelnya, title and content, dan lain sebagainya. Di slide ini juga ada layout. Layout itu biasanya untuk mengatur lebar halaman. Sama seperti new shot. Kalau new shot kan kita langsung membuat slide baru. Nah, kalau layout ini kita mengubah yang mana yang kita sedang perbaiki. Setelah ada layout, ada reset. Berarti reset itu kita misalnya milih ini. Nah, kalau reset berarti kita kembali ke sebelumnya. Gitu. Setelah ada reset, ada section. Section ini sama aja, kita jadi memilih apa yang mau diubah. Di sini ada font. Font itu hampir sama di setiap Microsoft Office, mau itu Word, Excel, atau PowerPoint. Di sini ada font atau theme fontnya, kita bisa memilih mau tema apa, lalu ada ukurannya, kita bisa juga memilih ukuran dari 8 sampai yang terbesarnya. Ada bold itu untuk menebalkan. Jadi kita misalnya ingin menebalkan di bold atau di italic. Italic itu berarti garis miring ya. Terus misalnya kita mau garis bawah, underline. Nah, gitu. Di sini juga ada garis. Ada AF itu biasanya untuk melebarkan space antara huruf ya. Di sini ada normal, ada very low atau berarti sangat-sangat lebar. Di sini ada ukuran. Kita ingin menggunakan apa kapital semuanya atau hanya kapital di setiap kata. Ada juga hanya kita menggunakan huruf kecil semua atau lowercase. Nah,
Di sini setelah kita mengetahui ini, kita masuk ke ini. Di sini increase font size, berarti kita membesarkan atau menambah ukuran dari font size itu. Lalu bisa aja di sini ada decrease font size, berarti kita mengecilkan font size-nya. Nah, gitu. Di sini ada warna, di sini berarti font color, berarti di warna hurufnya. Kita misalnya milih warna coklat. Nah, kalau ini background dari highlight colornya. Misalnya kuning. Nah, kita dapat kuning. Nah, kalau ini tuh clear all formatting, berarti kita hanya clear, berarti kita membalikan dari format awalnya. Gitu. Sini ada paragraf. Paragraf ini terdiri dari yang pertama di sini ada bullets atau untuk membuat paragraf penomoran dengan titik bulat dan lain sebagainya. Setelah ada bullets, ini juga ada numbering. Numbering itu ada 1, A, B, C, A, B, C kecil, dan lainnya. Sini ada decrease. Decrease itu biasanya untuk menonjolkan ke kiri atau ke kanan. Setelah kita gunain si increase. Increase ini kan misalnya kita mau bikin tab home ini menonjol ke kanan, berarti kita menggunakan tab ini. Lalu di sini ada yang namanya line space option, berarti kita tahu nih ukuran line space-nya berapa. Biasanya 1,5 sih ya. Setelah itu ada text direction, yaitu untuk mengatur arah penulisan mau horizontal ke samping atau vertikal ke bawah. Di sini banyak pilihannya. Lalu ada align text, ini untuk mengatur paragraf berada di tengah kotak, atau mau di atas, mau di bawah. Gitu. Ada convert to smart art. Biasanya kalau convert to smart art untuk mengubah teks penomoran ini agar berada dalam object shape atau sehingga kita mempunyai ilustrasi visualnya nih. Misalnya kita mengubah ini menjadi seperti ini. Jadi ada objek visualnya. Setelah ini kita masuk ke grup drawing. Nah, drawing ini biasanya digunakan untuk menyisipkan atau mewarnai bentuk. Di sini ada shape box. Shape box itu banyak ya. Ada berbagai macam bentuk. Misalnya kita mau bikin bentuk kotak. Nah, di sini kita masuk. Di sini akan ada berbagai macam pilihan yang mana digunakan untuk mengcustom dari shape box ini. Setelah itu ada arrange. Arrange itu biasanya kita mau membuat ini kemana, kanan atau kiri. Di sini juga sebenarnya ada optionnya masing-masing atau rotate. Gitu. Nah, kalau quick style berarti kan cepat, style yang udah tersedia oleh PowerPoint-nya itu. Kita milih misalnya ini. Di sini ada shape fill. Shape fill itu warnanya ya. Warnanya kita mau apa, terus di sini juga ada misalnya kita no fill, berarti tidak ada warnanya. Atau kita mau bikin gradient atau teksturnya gimana. Sebenarnya di sini ada berbagai macam pilihan yang bisa dibuat. Shape outline itu, outline-nya berarti kan garisnya. Kalau no outline berarti kita nggak pakai outline. Tuh. Shape effects, misalnya kita mau bikin dia shadow atau berbayang, dan lain-lain. Kita masuk ke grup editing. Nah, di editing ini biasanya digunakan untuk mencari atau menggunakan tulisan. Di sini ada find. Misalnya kita ingin mencari Taskia. Nah, kita cari find text. Nah, ternyata ada di slide pertama. Kalau replace itu untuk mengganti apa yang kita cari menjadi yang kita inginkan. Misalnya di sini ada tan ini kan masih tipe kan, kita ingin mencari tan, nah kita ubah menjadi tab. Lainnya berarti tab,
replace pennya 10, replace-nya dengan tab. Oh, replace. Oh ya. Replace all. Oke, sudah di replace dengan tab. Setelah itu ada select. Select itu untuk menyeleksi atau memilih objek dan mengatur jenis penyeleksiannya. Misalnya kita ingin men-select all, berarti kita men-select, sebenarnya sama aja kayak kita misalnya ctrl A atau yang lainnya gitu. Di sini ada add, add-ins. Add-ins biasanya program tambahan yang dapat diinstal untuk memperluas kemampuan Microsoft. Di sini untuk menambahkan perintah custom atau fitur khususnya. Setelah tab Home, kita masuk ke tab Insert. Tab Insert sama seperti yang di Office Word atau Office Excel. Di sini juga di tab Microsoft PowerPoint hampir sama. Ada new slide itu sama, menambah slide baru. Terus ada table. Table itu untuk memasukkan table ke dalam PowerPoint. Misalnya di sini kita bisa mengatur berapa jumlah tabel yang ingin dimasukkan. Misalnya untuk columns ada 5, untuk row ada 2. Jadi di sini ada totalnya. Terus ada draw. Di sini kan berarti kalau table kita bisa ngeliat juga nih pengaturan customnya mau apa. Warnanya mau diubah. Misalnya desain dari tabelnya itu mau diubah menjadi atasnya dikasih warna aja. Sebenarnya table di sini ada insert table, berarti tadi yang memasukkan jumlah table yang ingin buat. Terus ada draw table, ada Excel spreadsheet. Di sini biasanya perintah yang terhubung langsung ke dalam program Excel. Terus ada, kita masuk ke group image. Group image ini ada picture. Picture ini biasanya kita menambahkan foto yang biasanya ada di disk DVH atau file yang ada di laptop atau komputer, atau stock image. Stock image ini adalah gambar-gambar yang sudah tersedia di PowerPoint. Misalnya kita mau menambahkan gambar ini. Biasanya fitur ini gratis. Ada juga yang berbayar, tapi biasanya lebih banyak yang gratisnya. Ada online picture juga, berarti kita bisa mencari gambar-gambar di situs online. Ada screenshot. Screenshot ini biasanya untuk mengambil gambar dari screen dari PowerPoint ini. Ada foto album. Foto album ini biasanya kita memasukkan berbagai foto, lalu saat disetting fotonya itu akan masuk ke dalam setiap slide sesuai dengan pilihan yang kita maksud. Lalu ada shapes. Shape ini masih sama seperti fungsi yang di tab Home tadi. Ada berbagai macam yang bisa kita gunakan. Terus ada icons. Icons ini biasanya yang sudah ditersediakan oleh PowerPoint-nya. Kita bisa memilih berbagai icon tambahan yang bisa digunakan secara gratis. Setelah icons ada 3D models. Di sini 3D models biasanya untuk membuat gambar terlihat 3D atau 3 dimensi. Smart art. Nah, smart art ini untuk menyisipkan gambar ilustri visual dengan efek yang tersedia oleh aplikasi. Nah, misalnya kita mau bikin list, ada berbagai macam custom yang bisa list, cycle, atau yang lainnya. Lalu kita membuat chart art ini biasanya terhubung langsung ke Excel. Jadi kalau misalnya kita mau bikin columns chart, nah dia langsung masuk ke Excel-nya. Setelah ke illustration, kita masuk ke links. Links ini digunakan untuk menyisipkan alamat atau link ke slide lainnya. Di sini ada zoom. Zoom adalah perintah untuk menghubungkan beberapa slide ke dalam satu slide. Misalnya kita bisa summary. Zoomnya ini ada berbagai macam, kita bisa insert.
Lalu link sendiri itu untuk membuat tautan di dokumen untuk mengakses cepat ke halaman web atau file. Lalu ada action. Action ini perintah untuk memberikan tindakan pada objek yang dipilih ketika diklik. Setelah itu ada comments. Biasanya kalau comments ini kita digunakan untuk menyisipkan catatan atau komentar penting. Setelah itu kita masuk ke grup teks. Di sini ada text box. Text box untuk menambahkan teks ke dalam bentuk atau objek. Lalu ada header atau footer. Header atau footer biasanya ini untuk menyisipkan kalimat atau menambahkan kata di bawah atau di atas. Di sini kita misalnya mau masukin date atau time ke dalam, nih misalnya kita tidak mau memasukkan ke dalam title-nya, berarti kita masukkan don't show on title site. Berarti kita ke apply to all, kita terdapat di sini. Footernya di sini. Lalu ada setelah header dan footer ada word art. Word art ini biasanya untuk menambahkan teks artistik ke dalam slide. Jadi misalnya kita mau bikin gambar menjadi lebih menarik atau huruf-huruf lebih menarik, kita pakai word art. Lalu ada date and time. Sebenarnya ini hampir sama dengan header dan footer. Kita ingin memasukkan data atau waktu ke dalam setiap slide. Pada slide number juga hampir sama seperti header and footer. Kita misalnya ingin memasukkan nomor-nomor di setiap slide. Ada objek. Objek ini untuk menambahkan berbagai macam objek ke dalam slide. Lalu ada simbol. Simbol ini terdiri dari equation dan simbol. Equation sendiri itu adalah persamaan atau rumus matematika yang mana susah jika kita tulis secara langsung. Misalnya persamaan ini, fx. Lalu kita bisa masukin apa-apa yang merupakan persamaannya. Setelah itu ada simbol. Simbol ini biasanya adalah simbol-simbol yang jarang digunakan atau untuk yang tidak terdapat di dalam keyboard kita. Setelah itu ada media. Media itu biasanya digunakan untuk menyisipkan audio atau video ke dalam slide. Jadi kan kalau video kita bisa ngambil di laptop atau stok video tadi yang mana udah diberikan oleh PowerPoint atau online videos. Itu juga ada, berarti sama dengan audio. Audio juga untuk menyisipkan suara atau file audio yang sudah dibuat ke dalam slide. Sini ada dua cara sebenarnya. Jadi menambahkan audio yang tersimpan di dalam PC atau laptop atau recording audio atau menambahkan rekam audio dengan secara langsung. Nah, screen recording berarti kan kita merekam screen atau merekam gambar dari PowerPoint ini. Setelah tab ini, kita masuk ke tab Draw. Tab Draw ini menawarkan tiga jenis tekstur gambar, ada pensil, penghapus, stabilo, dan lain-lainnya. Kita bisa menggambar. Misalnya kita mau gambar apa, lalu kita bisa hapus. Kita bisa pakai ruler. Misalnya ini kalau kita untuk membuat sendiri. Berarti ada juga ink to the mat, berarti kita misalnya ingin memasukin rumus yang misalnya nggak ada di keyboard kita ke dalam PowerPoint. Gitu. Setelah tab Draw, kita masuk ke tab Design. Tab Design ini digunakan untuk pengaturan dalam mendesain halaman slide. Biasanya kita ada theme sendiri yang sudah diberikan oleh Microsoft PowerPoint, atau kita bisa mendownload PowerPoint di internet lalu dimasukkan ke dalam Microsoft PowerPoint ini. Di sini kita ada
browse of for time, berarti kita mencari time yang tidak ada di dalam PowerPoint. Bisa kita menggunakan time-times ini. Lalu ada pengaturan tersendiri untuk mengcustom apa yang diinginkan. Ada varian-variannya, ada format background ini biasanya untuk mengubah background warna yang ada dalam yang digunakan. Sebenarnya tab desain itu lebih mudah karena hanya memilih atau menggunakan apa yang ingin, tema apa yang ingin digunakan. Paling sama seperti fontnya gimana, warnanya apa, gitu-gitu. Setelah itu ada tab transition. Tab ini berisikan grup icon perintah untuk memberikan dan mengatur transisi atau efek pergantian antar halaman slide. Biasanya ini ada preview berarti menampilkan pratayang dari efek transisi yang telah ditetapkan pada halaman slide. Misalnya untuk slide ini kita menggunakan fade, lalu kita preview. Gitu. Di sini juga ada efek option yang mana kita bisa milih efek-efeknya seperti apa. Setiap efek pasti ada efek option ya masing-masing. Lalu ada timing. Timing ini berisi ada sound, duration, apply to all. Biasanya kalau sound itu berfungsi untuk memilih suara yang akan diputar selama transisi dari slide sebelumnya. Lalu kalau duration itu untuk menentukan panjang transisinya seberapa, atau lebih banyak kah, atau lebih pendek. Lalu apply to all berarti berfungsi untuk menerapkan transisi ke seluruh presentasi. Lalu ada advanced slide. Nah, di sini ada one on mouse click. Berarti menunggu sampai klik mouse untuk berpindah ke slide berikutnya. Lalu ada after. After ini berfungsi untuk mengatur perpindahan ke slide berikutnya setelah beberapa detik. Berarti beberapa detik itu kita custom sendiri beberapa detik. Kita ingin after perpindahan slide. Setelah itu ada tab animation. Tab animation sendiri biasanya digunakan untuk memilih atau memasukkan efek animasi pada objek seperti teks, gambar, ataupun slide. Di sini masih ada preview. Jika kita memilih, biasanya kalau tab animation itu kita bisa ini pertama, yang ini kedua, lalu ini ketiga. Kita preview. Nah, gitu. Jadi kita bisa memilih urutannya juga, yang mana yang pertama dan yang mana yang terakhir. Ada efek option, dimana sama seperti tadi, setiap animation punya efek option masing-masing. Ada juga yang tidak ada, tapi kebanyakan pasti ada efek optionnya. Setelah itu ada advanced animation. Di sini ada add animation di sini, yaitu memilih efek animasi yang kemudian akan ditambahkan ke dalam objek. Hampir sama ya sama animasi ini. Lalu ada animation pen, digunakan untuk membuka panel animasi guna melihat dan mengedit garis waktu animasi pada slide. Kita bisa tahu ukuran-ukurannya atau beberapa detik yang ingin kita custom. Setelah itu ada timing. Timing ini hampir sama dengan tab transisi. Ada startnya kalau on click atau with previous atau after previous. Di sini ada durationnya juga mau berapa, lebih tinggi atau lebih rendah, atau delay. Delay digunakan untuk mengatur atau memainkan animasi setelah beberapa detik. Misalnya beberapa detik delay 1 detik atau 0,25. Baru kita mulai animationnya. Di sini ada move per layer. Berarti digunakan memindahkan animasi saat pemutaran sebelumnya, atau move later. Move later digunakan untuk memindahkan animasi saat ini untuk diputar nanti. Setelah
tab animation, kita masuk ke tab slideshow. Tab slideshow sendiri biasanya berfungsi untuk menampilkan presentasi ya. Di sini ada from beginning. From beginning berarti kita memulai presentasi dari awal. Lalu kalau misalnya from current slide berarti kita memulai presentasi dari slide yang setelah yang kita buka. Misalnya kita bukanya di bagian slideshow, berarti currentnya di slideshow. Lalu ada custom slideshow. Misalnya ini berfungsi untuk hanya menampilkan slide yang dipilih saja. Customnya mana gitu. Ada setup slideshow. Di sini berfungsi untuk mengatur opsi lanjutan pada tayangan slide. Di sini ada beberapa fungsi-fungsinya yang harus diatur terlebih dahulu. Lalu ada hide slide. Hide slide ini untuk menyembunyikan slide saat ini agar tidak muncul saat sedang presentasi. Jadi misalnya kita presentasi, kita membuat note-note di sebuah slide dan tidak ingin ditayangkan, kita bisa menggunakan hide slide. Lalu ada rehearse timings. Di sini, jika kita ingin mengetahui atau kita ingin menentukan berapa menit setiap presentasi, kita bisa menggunakan rehearse timing untuk mengetahui atau untuk membuat presentasi sesuai yang diinginkan waktunya. Setelah rehearse timing ada record. Record ini berfungsi untuk merekam narasi audio, gerakan petunjuk, waktu slide, dan animasi untuk pemutaran selama kamu menampilkan slide. Seperti ini kita record ya, merekam presentasi. Lalu ada play narration, di sini untuk memutar ulang narasi, audio, gerakan petunjuk layar selama memperagakan slide presentasi. Ada use timings, berarti kita menggunakan timings atau memutar ulang pengaturan selama pertunjukan slide. Ada show media control, yaitu berfungsi untuk menampilkan kontrol atau memutar klip audio video saat mengarahkan kursor ke klip selama pemutaran slide. Di sini ada group monitor. Group monitor sendiri untuk membiarkan PowerPoint secara otomatik atau kita bisa menampilkan primary monitor, yang mana kita dapat memilih sendiri monitor yang akan digunakan salah satunya gitu. Ada juga presenter view, yang artinya kita menampilkan layar penuh di satu monitor dan tampilan speaker di monitor lain yang menampilkan pemutaran slide berikutnya. Misalnya di sini ada catatan pembicara, pengaturan waktu, dan banyak lainnya. Setelah tab slideshow, kita masuk ke tab record. Di sini tab record biasanya pasti harus ada record atau merekam dari awal atau slide ini saja dari awal. Lalu ada screenshot, berarti kita mengambil gambar atau screen dari gambar PPT ini. Ada screen recording, ada video, autoplay media, video, audio, atau save as show, berarti kita menyimpan videonya ini. Cara kita ingin menyimpan berarti di save as show. Lalu kalau export to video berarti kita mengekspor video ini ke tempat, misalnya ke link lainnya. Setelah itu ada tab review. Tab review ini terbagi menjadi proofing, accessibility, insight, language, activity, comments, and compare. Pertama ada spelling. Spelling berarti kita ingin mengetahui apakah pemeriksaan ejaan teks pada bagian slide yang sedang aktif berarti ini, apakah sudah benar. Lalu ada thesaurus. Thesaurus itu untuk mencari persamaan kata atau sinonim dari kata yang kita pilih. Misalnya kita ingin memilih preview, kira-kira apa ya yang sinonim mereka ini? Nah, di sini dari PowerPoint akan menampilkan berbagai macam sinonim dari review itu. Nah, lalu ada check accessibility. Di sini untuk mengecek
follower atau user pada file shell. Setelah itu ada insight. Insight ini berarti search. Search itu tadi kan kalau thesaurus itu mencari sinopsis. Nah, kalau search kita mengetahui atau ingin mencari tahu apa arti dari kata yang kita pilih nih, review. Review itu berarti artinya apa? Setelah itu ada translate. Translate ini berarti ingin menerjemahkan kata atau kalimat ke dalam bahasa yang kita inginkan. Sini ada Inggris, ada banyak, dan lain-lainnya. Lalu ada language. Language ini untuk memilih bahasa yang kita gunakan. Lalu ada group comments. Comments ini ada no comments, yaitu untuk memberikan komentar baru pada bagian slide yang diinginkan. Sama seperti di tab sebelumnya ya, ada tools tentang comments ini. Lalu ada delete. Delete berarti menghapus komentar yang telah dipilih, atau previous atau melihat komentar sebelumnya, atau next. Next ini untuk melihat komentar selanjutnya. Lalu ada show comments, yaitu menampilkan serta menyembunyikan komentar dari bagian slides. Di sini ada group compares. Yang pertama ada compare, yang berarti grup ini biasanya digunakan untuk membandingkan slide yang sudah ada atau tersimpan sebelumnya. Lalu ada accept. Accept itu berarti menerima perubahan setelah file tersebut dibandingkan. Lalu ada reject. Reject itu menolak perubahan setelah file dibandingkan. Ada previous. Previous itu melihat perubahan sebelum file dibandingkan. Next itu berarti melihat perubahan setelah file dibandingkan. Ada reviewing pan, yaitu menampilkan kotak dialog yang berisi riwayat perubahan file tersebut. Jadi kita misalnya sudah membuat berbagai perubahan, kita bisa melihat dari apa aja nih, dari awal dan akhir perubahan yang telah kita buat. Lalu ada end review. End review berarti menyembunyikan slide. Ini sangat berguna, misalnya kita ingin menambahkan slide ke presentasi yang menyediakan tingkat detail yang berbeda tentang pokok bahasan atau mungkin audiens yang berbeda. Lalu ada hiding. Hiding ini ada delete all atau delete in presentation. Nah, setelah kita masuk ke tab review, kita masuk ke tab view. Nah, di sini tab view. Tab view terdiri dari presentation views, master views, show, zoom, color and grayscale, windows, and macros. Di sini ada normal. Normal itu biasanya untuk menampilkan slide secara normal, berarti ini ya, ini normal. Lalu ada outline new. Outline new itu menampilkan presentasi sebagai kerangka yang terdiri dari judul dan teks utama saja, seperti ini. Lalu ada slide sorter, berarti ini menampilkan slide yang telah disortir. Nah, di sini kita udah mensortir slide-slide yang ingin ditampilkan. Lalu ada notes page. Note page itu berarti kita bisa memasukkan catatan ke dalam slide. Kita ingin mencatat apa, kita bisa memasukkannya ke dalam sini. Lalu ada reading view. Biasanya ini untuk menampilkan presentasi dalam layar penuh seperti tampilan pada presentasi langsung atau mencakup beberapa kontrol sederhana untuk memudahkan membolak-balik slide. Di sini ada master views yang terdiri dari slide master. Slide master itu untuk menampilkan control look dari isi presentasi ini. Lalu ada handout master. Ada master, note master. Note master berarti notes
notes-notes yang ingin dimasukkan ke dalam presentasi. Setelah itu ada show. Show ini terdiri dari ruler. Ruler berarti untuk menampilkan penggaris kita tinggal checklist. Atau ingin menampilkan grid lines, yaitu menampilkan garis-garis green. Ada juga zoom, ada juga guides. Guides itu berarti sama. Lalu ada notes. Notes itu di sini di bawah ya, kalau salah. Nah, di sini kita ingin memasukkan notes, kita bisa masukkan di sini. Atau kita tidak ingin, kita bisa klik aja. Ada zoom. Zoom itu untuk memperbesar slide. Jadi kita fit ini berarti sesuai dengan bentuk slide ini. Kalau misalnya 400 lebih besar, kita bisa, atau lebih kecil, kita juga bisa. Tapi yang lebih cocok itu kita menggunakan fit ya. Lalu ada fit to Windows, itu untuk menampilkan slide yang cocok. Berarti kalau misalnya kita udah merubah-rubah, kita tinggal fit slow aja, fit to Windows. Nah, kalau color itu untuk pengaturan warna. Kalau kita milihnya grayscale atau skala abu-abu, nah presentasi kita dari awal sampai akhir akan berwarna abu-abu. Kalau kita misalnya mau milih black and white, nah kita akan memunculkan warna hitam dan putih saja. Lalu di sini ada group windows. Group windows ini terdiri dari new window, switch windows, dan macros. New window ini adalah artinya membuka second window atau jendela kedua pada dokumen yang saat ini sedang dikerjakan di tempat yang berbeda dengan waktu yang sama. Di sini ada arrange all, berarti kita mengatur, kita sini membuka new windows. Lalu ada arrange all, kita mengatur semuanya. Stack your open windows so you can see all of the tab at once. Terus ada cascade. Cascade itu berarti kita bisa membuka seluruh jendela di dalam screen. Kita misalnya screen pertama ini, screen kedua ini. Lalu ada move field. Move field itu biasanya untuk split atau membuka, memecah split the different panes of the windows, berarti memecah berbagai macam menjadi dua. Di sini juga untuk pasti memudahkan presentasi. Terus ada macros. Macros ini rangkaian perintah atau tindakan yang dapat Anda rekam dan disimpan di PowerPoint, lalu dijalankan kapanpun yang perlu digunakan melakukan tugas yang sama. Misalnya, jika kita ingin melakukan macros yang menerapkan font, warna, dan perataan tertentu ke dalam kotak teks, lalu menjalankannya di kotak teks lain di presentasi yang berikutnya. Setelah itu ada tab help. Tab help ini terdiri biasanya lebih ke bagaimana penggunaan presentasi dari PPT 2021 ini. Di sini ada help, ada kontak support, terus ada feedback, di mana kita bisa mengirim kritik atau saran, ada show training atau pelatihan dalam menggunakan Microsoft Office ini. Setelah itu ada file, tab file. Biasanya di sini ada home. Home ini tampilannya seperti ini. Ada new, berarti kita membuka atau membuat dokumen baru atau presentasi baru. Lalu ada open. Open ini kita membuka file-file yang ingin disampaikan, mana itu yang baru atau yang sudah lama. Lalu ada info. Info ini berisi mengenai presentasi atau isu-isu atau info-info yang lainnya. Ada save. Save itu biasanya kita menyimpan current dokumen atau dokumen yang saat ini sedang digunakan. Berbeda dengan save as. Nah, kalau save as ini kita menyimpan dokumen yang saat ini kita kerjakan ke dalam sebuah file dengan memberikan nama. Nah, lalu ada print, ada share, export, dan close. Mungkin itu saja penjelasan mengenai tab dan tools dari PowerPoint, Microsoft PowerPoint 2021. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.